والمرسلين وهدانا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Ikhwatul iman jama'atu sholatil maghrib Sadatunal a'izza as'adani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah sholat maghrib, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, wabil khusus yang kami muliakan para orang tua kami yang istiqomah bermajelis dalam majelis yang mulia di hari malam Kamis yang semua mudah-mudahan berlimpah keberkahan kebaikan dunia akhirat. Masuk bab pembahasan berikutnya dalam kaji tasawuf kita, yang mana di awal kami menyampaikan ada 4 perkara yang hendaknya kita selesaikan dalam perjalanan suluk kita. 4 benda yang ianya harus kita perangi, kita selesaikan agar ianya tidak menjadi penghalang kesuksesan kita dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharabatul jahli, memerangi kebodohan, sudah kita bahas. Yang kedua, muharabatul syayatini, berupaya tungguh lumus senantiasa untuk memerangi tipu daya setan dan bentuk-bentuk bisikannya. Masuk bab yang ketiga, supaya kita selamat wusul sampai pada tujuan daripada diciptakannya kita oleh Allah di alam dunia ini, untuk lita'abud, untuk beribadah, penghambaan, sebagaimana awal natijatul kholqi ketika Allah menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan al-basar manusia ini. Wasalisu yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, yaitu mujahadatun nafsi au muharabatuha, bersungguh-sungguh di dalam melawan keinginan nafsu, mengenal dengan benar seperti apa gerak nafsu, apa itu nafsu, seperti apa cara memanagenya, melawannya, memeranginya supaya ia tidak membawa kita kepada keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk bab berikutnya, al-babus salisu fi bayani muharabatin nafsi au mujahadatiha, bab yang menjelaskan tentang bagaimana para salikin, ahlu thariqah, ahli hakikat, para ulama tasawuf dalam membentangkan kajian tentang seputar apa itu nafsu, Pak. Sebelum kita bahas secara terperinci, Bapak Ibu yang mulia, kami ingin menyampaikan terlebih awal, yaitu tentang suratun ammah, gambaran umum yang berkenaan dengan apa yang dimaksud nafsu dalam diri manusia.
Kita sering bahkan mungkin pernah mendengar nafsu itu mutanawwi'ah wa munqasimah. Jadi nafsu itu terbagi-bagi, Pak. Apakah betul dia terbagi-bagi atau tidak? Dan kita sering disampaikan nafsu itu begitu banyak. Bahkan ulama tasawuf membentangkannya sampai 7 bagian. Nah, kita ambil keterangan. Secara umum nafsu itu jiwa, Pak. Jadi watafaqal muhaqqiquna ulama ahli tahqiq al-muhaqqiqin, mereka sepakat bahwasanya nafsu itu satu, Pak. Bi annan nafsa wahidatun. Jadi nafsu itu cuma satu. Karena nafsu itu ya kita itu ya diri kita satu itu, Pak. Cuman secara umum nafsu ini memiliki tingkatan dan tahapan menurut kualitas nafsu yang dimiliki oleh seseorang, Pak. Ada marohil, ada tingkatan-tingkatan nafsu. Yang setiap satu tingkatan walikulli marhalatin sifatun. Dan setiap satu tingkatan itu memiliki karakter-karakter atau sifat-sifat nafsu. Saya ulangi lagi. Jadi nafsu itu cuma satu, Pak. Yang dibahas oleh ulama tasawuf, nafsu itu ya kita. Jiwa atau diri yang ada pada diri kita ini, Pak. Nah, ditinjau dari kualitas, apakah nafsu itu baik, apakah dia buruk, atau baru baik meninggalkan buruknya. Maka nafsu itu mungkosamatun ila salasi taksimatin. Jadi nafsu itu ada 3. Salah satu marohil. Nanti kita bahas satu persatu secara detail, Pak. Yang pertama an-nafsul amaroh, adna martabatan anjami imaroti bin nafsi. Tingkatan nafsu yang paling rendah itu an-nafsul amaroh. Dan setiap orang berpotensi memiliki nafsu amaroh, Pak. Dan setiap orang kalau tidak berusaha untuk mensucikan nafsunya, jiwanya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu nafsunya masuk kategori nafsul amaroh, adna martabatan anjami imaroti bin nafsi. Tingkatan paling rendah. Nah, tingkatan yang kedua naik 2 digit di atasnya an-nafsul lawwamah. Jadi keluar dari nafsul amarah, naik 1 digit di atasnya, namanya ulama ahli tasawuf menyebutkan an-nafsul lawwamah. Nafsu yang sudah mengangkat dirinya, mengeluarkan dirinya dari keburukan, Pak. Maka dikatakan lawamah itu penyesalan. Kasratul buka, yahtaju ilal magfirah, yahtaju ila tobah. Nafsu yang mulai mengetahui tentang baik dan buruk sesuatu perkara. Nafsu yang mulai dia melihat kebenaran. Itu lawamah. Naik lagi 1 digit di atasnya lawamah, an-nafsul mutmainnah. Ini a'la, paling tinggi, Pak. Anjami imaroti bin nafsi. Dari 3 tingkatan ini maka yang paling tinggi itu nafsul mutmainnah. Intinya satu nafsu itu, Pak. Cuman ditinjau dari kualitas nafsu kita ini, apakah amaroh, apakah masuk kategori lawamah, apakah sudah mampu mencapai titik puncak al-mutmainnah. Nah, kenapa ulama tasawuf membentang dengan secara terperinci? Agar kita bisa memasukkan diri kita, nafsu jiwa ini apakah masih dalam titik masih amarah, ataukah sudah naik 1 digit termasuk lawamah, atau bahkan barangkali kita sudah masuk kategori orang-orang yang mutmainnah. Jadi tingkatan nafsu itu cuma 3 aja, Pak. Amarah, lawamah, mutmainnah. Ini kami urutkan supaya mudah dipahami, Pak. Karena nafsu itu cuma 1, cuman tingkatannya 3.
salah satu marohil. Semua sepakat ulama ahli tasawuf, nafsu manusia itu satu, cuman dia memiliki tingkatan. Mengikut ala hasabi tahdzibiha, mengikut sejauh manakah orang itu mentarbiyah nafsunya atau jiwanya. Wa fi ba'dir riwayah, dalam satu riwayat, nafsul amarah itu adalah an-nafsu ghairul muhadzabah. Ada yang mengatakan nafsu amarah itu nafsu yang tidak terdidik, Pak. Nah, di luar konteks tasawuf, ulama tazkiyah kal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, madzhab Hambali, Pak. Mereka juga menyebut nafsu yang paling rendah itu nafsul amarah. Cuman mereka menyebut nafsul amarah itu an-nafsu syarriyah. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim, madzhab Hambali, bukan tasawuf tapi tazkiyah, mereka mengatakan nafsu amarah itu an-nafsu syarriyah, nafsu yang buruk, Pak. Lah yang baik apa? Ibnul Qayyim mengatakan wa amman nafsul khairiyatu hiya an-nafsul mutmainnah. Jadi kalau menurut ahlu tazkiyah, nafsu itu cuma 3, dibagi 3 tingkatan juga. Cuman yang disebut 2, nafsu yang buruk sama nafsu yang baik. Yang buruk itu amarah, yang baik itu mutmainnah. Ulama tasawuf membagi 3 tingkatan, amarah, lawamah, al-mutmainnah. Nah, terus kemudian kenapa di kitab-kitab tasawuf itu dibagi menjadi 7, ada yang membagi sampai 9, Pak. Walikulli marhalatin sifatun. Jadi setiap tingkatan nafsu ini ada karakteristik. Ada istilah-istilah lagi yang disebutkan oleh ulama untuk menjelaskan kriteria nafsu masing-masing tingkatan tadi, Pak. Yang pertama, nafsul amarah. Adapun seperti apa nafsu amarah itu nanti kita bahas, Pak. Ini gambarannya secara utuh dulu supaya kita mendapatkan gambaran seperti apa arah kajian nafsu itu, Pak. Al-marhalatul ula, tingkatan pertama kami sampaikan itu an-nafsul amarah, nafsu yang buruk, Pak. An-nafsus syarriyah. Al-amaratu bisu, nafsu yang selalu mendominasi, membawa kita kepada keburukan. Nah, ada 2 sifat karakteristik yang mendominasi nafsu yang tingkatan paling rendah ini, Pak. Jadi nafsu amarah ini nafsu yang tidak pernah dididik, nafsu yang nggak pernah dibawa belajar, nafsu yang nggak pernah dibawa kenal agama, nafsu yang nggak pernah dibawa ngaji oleh pemiliknya, itu amarah, Pak. Jadi nafsu yang rusak. Kenapa dia rusak? Karena nafsu amarah ini didominasi 2 sifat. Pertama, an-nafsu syaitoniyah, nafsu yang lebih identik dengan perbuatan setan. Yang kedua, an-nafsul hayawaniyah, nafsu yang identik dengan perbuatan hewan, Pak. Jadi dalam diri manusia itu ada 2 nafsu yang buruk. Amarah, apa ianya? Nafsu syaitoniyah sama nafsu hayawaniyah. Nah, 2 ini mendominasi amarah. Untuk apa? Amarah ini akan membawa pemiliknya untuk melakukan sifat-sifat binatang hewaniyah atau melakukan sifat-sifat syaitoniyah. Apa sifat binatang? Kesenangan dunia, Pak. Sering ada orang melakukan jarimah, kriminalitas. Jarimah itu menurut fikih Islam. Bahkan kita pernah mendengar seorang ayah berzina dengan anak kandungnya. Seorang anak membunuh orang tuanya. Itu tidak mungkin dilakukan manusia sebetulnya. Itu perbuatan hewan, Pak. Orang tua mengawini anak itu sifat binatang, hewaniyah. Tapi kadang ada manusia yang jatuh dalam perbuatan itu. Kenapa? Amarahnya membawa kepada sifat hayawaniyahnya. Makanya kita ketika
Idul Adha itu makna filosofinya sering khutib itu menyampaikan menyembelih ihraqud dam itu menyembelih hewan, sebagaimana filosofinya menyembelih sifat-sifat hewaniyah yang ada di dalam diri kita itu. Karena memang ada, Pak. Itu masuk kategori amaroh yang membawa pada keperbuatan buruk, apakah mengarah pada perbuatan binatang hewaniyah atau mengarah kepada perbuatan setoniyah. Dan setan apa? Kemarin kita sebutkan at-takabur, sombong, congkak, angkuh, al-juhud, mengingkari, pembangkangan. Nah itu setan, Pak. Nah jadi kalau ada orang kok bangkang, nggak mau percaya sama Allah, nggak beriman kepada Allah, nolak perintah Allah, itu sifat-sifat syaitoniyah. Lah yang suka mengumpulkan dunia, seneng yang makan enak, tidak memperhatikan halal haram, itu sifat-sifat an-nafsul hayawaniyah. Itu sifat-sifat kehewanan yang ada pada sifat amaroh tadi, Pak. Inilah yang harus kita perangi. Jadi mana yang harus diperangi? As-sifatul amaroh. Itu yang harus kita perangi, Pak. Al-muharabah. Apa yang ditundukkan? Sifat hewaniyahnya dan sifat syaitoniyahnya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Menurut ulama ahli tasawuf. Naik satu digit an-nafsul lawamah. Nah nafsul lawamah itu tingkatan, Pak. Nama nafsu menurut tingkatannya. Nah sifatnya apa? Walahu sifatun wahidah. Nah tingkatan nafsul lawamah punya satu sifat. Apa namanya? An-nafsul mulhamah. Nafsu yang sudah mendapat ilham, Pak. Jadi lawamah itu tingkatan nafsu manusia yang sudah dibimbing oleh ilhamnya Allah. Maksudnya bagaimana? Nafsu yang sudah mendapat taufik. Jiwa seseorang yang sudah digerakkan oleh Allah untuk bertobat, itu namanya lawamah. Yang tadinya tidak sholat, dia sudah mulai sholat. Yang tadinya pelit, dia sudah tidak lagi pelit, dia sudah suka berbagi. Yang tadinya ucapannya kotor, dia sekarang sudah berbaik dalam ucapan. Yang tadinya kasar menjadi lembut. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba 5 waktu sudah ke masjid. Ini lawamah namanya, Pak. Cuman dalam tingkatan lawamah ini belum sabat. Ulama ahli tasawuf mengatakan ini masih ada goyahnya. Tidak menutup kemungkinan dia jatuh lagi kembali kepada titik awalnya. Maka inilah kemudian ada torekoh, ada sulu, ada kajian tasawuf untuk mengawal orang-orang yang sudah naik satu digit nafsunya pada lawamah supaya istiqomah, bahkan naik lagi sampai satu digit an-nafsul mutmainnah. Lah nafsul mutmainnah ini punya 3 sifat. Walaha salasu sifatin. Nah nafsul mutmainnah itu tingkatan paling tinggi, dan nafsul mutmainnah punya 3 sifat. Pertama, an-nafsur radiyah, nafsu yang ridho. An-nafsul mardiyah, nafsu yang diridhoi. Yang ketiga, an-nafsus safi'ah, nafsu yang sudah di atas puncaknya ketinggian martabat semua nafsu, Pak. Nanti semuanya kita bahas satu persatu. Jadi tingkatan nafsu itu 3. Amaroh, lawamah, mutmainnah. Itu tingkatan. Istilah ulama berdasarkan Quran dan hadis dikumpulkan menjadi satu pemahaman bahwa jiwa manusia itu ala hasabi tarbiyati wa tahdzibi, tergantung mengikut apakah nafsu jiwa itu dilatih, dididik apa tidak. Maka pada asas dasarnya orang itu berpotensi menjadi buruk. Makanya kalau tidak ada agama, orang itu lahir kok nggak kenal agama, nggak ada yang menunjukkan tentang kebaikan agama Islam ini, maka potensinya pasti akan menjadi orang rusak, Pak. Tidak meyakini Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, berpotensi untuk melakukan keburukan. Kenapa? Yang mendominasi adalah amaroh. Nah ini Bapak Ibu yang mulia, tingkatan-tingkatan nafsu. Nafsunya satu aja. Jiwa kita ini satu. Ya kita ini satu, Pak. Cuman kita ini belajar sungguh-sungguh atau tidak itu nanti mengikut kepada tingkatan nafsu kita.
Kok saat ini kita istiqomah mutaraddidan minal masjid ilal bait, bolak-balik 5 waktu, ngajinya rutin, istiqomah, hatinya tenang. Barangkali kita mungkin sudah menapakkan pada tingkatan nafsu yang dikatakan mutmainnah. Tapi kok umpamanya di satu saat beribadah, satu saat masih maksiat, mungkin kita masih dalam tahapan lawamahnya. Maka di sini nanti kita akan melihat Bapak Ibu yang mulia, kita ini masuk grade yang mana. Nah, dengan itu kita cocokkan sifat-sifatnya. Dengan itu kita akan terus musabakoh, berlomba-lomba mujahadah. Jadi nafsu amarah itu diperangi, nafsu lawamah dan mutmainnah itu diusahakan, Pak. Namanya mujahadatun nafsi. Muharabahnya melawan amarah, mujahadahnya berupaya untuk menaikkan nafsu supaya tidak hanya lawamah tapi juga nanti sampai mutmainnah, sehingga apa? Nanti ketika kita wafat dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah a'la, tingkatan nafsu yang paling tinggi, Pak. Nah, baru kita masuk pembahasannya. Ini tadi gambaran suratun ammahnya, gambaran umum supaya kita mendapatkan gambaran seperti apa sih nafsu jiwa manusia itu menurut kacamata pandang kajian ulama ahli tasawuf. Jadi kalau dihitung bertingkatan nafsu plus sifat-sifatnya setiap tingkatan, maka nafsu manusia itu terbagi menjadi 9 bentuk, Pak. Jadi ada amaro, ada asyaitonia, ada al-hayawaniyah, ada al-lawama, ada al-mulhama, ada mutmainnah, ada ar-radiyah, ada mardiyah, ada asy-syaf'iyah. Ini 9. Ada yang membagi 7, ada yang membagi 9, Pak. Nah, kita masuk pembahasannya, tapi izin minum dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-amru bimujahadatin nafsi au bimuharabatiha. Perintah untuk memerangi nafsu dan mengusahakan agar nafsu kita itu menjadi nafsu yang baik. An-nafsul, supaya kita nafsu kita itu menjadi nafsu yang muhadzabah. Muhadzabah itu nafsu yang terdidik, Pak. Nafsu yang tidak liar, nafsu yang terpelajar, nafsu yang sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran ruhani dengan agama ini, Pak. Yang pertama, wa ba'da audatihi nabi atau wa ba'da audatihi min ghazwati Tabuki. Setelah Nabi balik dari perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk itu akhiru ghazwatin minal ghazawat, perang yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua peperangan terakhir, perang yang dilakukan Nabi sebelum wafat beliau, ilar rafiqil a'la, dikembalikan kepada Allah yang Maha Agung, maka perang Tabuklah perang yang terakhir ditunaikan oleh beliau, Pak. Nah, di sekembalinya perang Tabuk itu Nabi bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, roja'na min au minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi, Pak. Para ulama yang mentahrid hadis ini termasuk Al-Imam Al-Baghdadi juga meriwayatkan beberapa riwayat selain Imam Baihaqi. Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali memasukkan dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin dalam bab Ajaibul Qalbi. Mayoriti ulama mengatakan hadis ini dhaif, Pak. Tapi ulama tasawuf ketika berpegang pada hadis itu tidak terlalu memperhatikan dhaif sahihnya. Karena ini masalahnya fadilatul amal, bukan masalah halal haram, Pak. Jadi Nabi SAW menyebutkan roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kita ini, kata Nabi, beliau bersabda,
telah kembali dari jihad yang kecil, kembali untuk menuju jihad yang lebih besar. Kenapa? Semua peperangan sudah selesai. Artinya Nabi tidak akan berperang lagi dan sahabat tidak berperang lagi bersama Nabi. Artinya Nabi seakan-akan memberitahu bahwa peperangan dengan fisik itu sudah selesai. Tinggal bagaimana peperangan dengan batin ruhani kita. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Apa sih jihad yang besar itu? Riwayat pertama, Nabi menjawab, qala jihadul qalbi. Jihadnya hati kita. Jadi Nabi menjawab, riwayat Al-Baihaqi, jihadul qalbi. Berjihad dengan hati. Apa artinya? Ikhlas, ketulusan, mukhlison, menyempurnakan ketaatan, memberikan totalitas kepada Allah. Itu berarti jihadnya hati, Pak. Dan itu termasuk jihad besar. Nah, Al-Hafidh Al-Baghdadi menyebutkan riwayat yang berbeda. Apa sabda Nabi? Roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari berjihad yang kecil dan kita akan berpindah pada jihad yang paling besar. Wa qalu, sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad besar? Nabi menjawab, pertama, mujahadatul abdi hawahu, yaitu tungkuh lumusnya seorang hamba melawan keinginan nafsu kesenangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mujahadatul abdi nafsahu, bertungkuh lumusnya seorang hamba melawan keinginan nafsunya, keinginan jiwanya yang mengarah kepada kemungkaran, keburukan dan kemaksiatan. Itu jihad yang besar, Pak. 3 riwayat ini dijadikan ulama tasawuf bahwa memanage nafsu, berperang melawan nafsu amarah, mengusahakan akan sampai pada tingkatan lawamah, itu menjadi amrun, perkara yang wajib, Pak. Labudda, tidak boleh tidak. Man arada, barang siapa yang ingin al-wusul, sampai dia pada perjalanan suluknya sampai kepada Allah, maka ia wajib fa'alaihi bimuharobatin nafsih, maka dia wajib memerangi nafsunya, melawan keinginan syahwatnya, berusaha menaikkan tingkatan jiwanya. Tahdhibun nafas, tazkiyatun nafas. Ulama berbeda-beda dalam ketika memberikan istilah. Al-Imam Ibnu Qayyim menggunakan istilah tazkiyatun nufus. Sebagian lagi ulama mengatakan tahdhibun nufus. Nah, dalam madhab Syafi'i lebih banyak dikenal dengan istilah tasawuf, Pak. Nah, ini untuk mensucikan ruh agar jiwa ini naik menjadi jiwa yang mutmainnah. Berikutnya, mafhumun nafsi inda tasawufi atau fit tasawufi. Apa sih nafsu itu menurut ulama tasawuf? Wa fis sufiyati, dalam istilah tasawuf, Pak, hunaka salah satu marokhilalin nafsi. Ada 3 tingkatan bagi nafsu itu, Pak, sebagaimana kami sampaikan tadi. Kama tudzkaru fil hikmati sufiyati, sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab-kitab sufiyah. Apa kata para ulama ahli hakikat? Wa haqiqatun nafsi wahidatun, Pak. Nafsu itu ya satu, karena nafsu itu jiwa. Setiap orang satu aja jiwanya, Pak. Nafsunya satu, jiwa. Nah, walakinnaha tanmi ala hasabi tarbiyatiyah wa tahdhibiyah. Akan tetapi nafsu itu berkembang, Pak. Nafsu itu annama. Dia akan berubah. Dari tingkatan yang paling hina, dia akan berubah, terus berubah sampai tingkatan yang mulia. Tergantung sejauh manakah pemilik jiwa itu berupaya, berusaha, tungkuh lumus dalam menaikkannya. Jadi nafsu itu tanmi, berkembang. Nafsu itu bisa naik, Pak. Bisa di-upgrade kualitasnya. Maka oleh karena itu ulama tasawuf, ulama ahlus suluk, para salikin, kenapa ada ajaran thariqah? Itu untuk mengembangkan kualitas nafsu.
mensucikannya, mengupgrade kualitasnya, menghapus keburukannya, memasukkan kesucian untuknya. Nah, itulah tasawuf, Pak. Disitulah torekoh berfungsi. Di madhab yang lain, maka itulah Ibnu Qayyim mengasas satu kaidah litaskiyatin nufus. Untuk apa ya? Supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang an-nafsul khairiyah tadi, Pak. Waqad qarrara al-muhaqqiquna. Ulama ahli tahqiq benar-benar telah menetapkan, Kak. Apa yang ditetapkan minal ahlil ilmi dari para ulama kita? Masuk lalatnya, Pak. Lupa saya ngetik. Annan nafsa bi annan nafsa wahidatun. Sesungguhnya nafsu itu satu, Pak. Jadi nafsu itu satu, jiwa kita itu satu. Walakinna laha sifatun wa tusamma bi itibari kulli sifatin bi ismin. Akan tetapi nafsu itu punya tingkatan, dan setiap tingkatan itu punya sifat, dan setiap satu sifat punya nama. Maka kemudian dikenal dengan nama-nama nafsu yang begitu banyak. Jadi intinya cuma satu aja, Pak. Nah, apa ianya? Wahya, tingkatan nafsu itu sebagaimana kami sebutkan, al-awwal atau al-ula yang pertama, an-nafsul amaroh, nafsu amaroh. Yang kedua, an-nafsul lawamah. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Ini takbir keterangan dalam kitab-kitab tasawuf yang kami kumpulkan. Wa ba'dul muhaqqiqina ahli tahqiq, daripada ahli tasawuf mengatakan yadhabuna ala anna nafsa munqasamatun ala salasati anwa. Nafsu itu terbagi, Pak, menjadi 3 bagian. An-nafsus sarirah, yang pertama nafsu yang jelek, Pak. Jadi nafsu sarirah itu nafsu amaroh. An-nafsus sarirah wahya al-amaratu bisu'i, nafsu yang selalu mengajak pada perbuatan buruk. Itu dikatakan an-nafsus syarirah. Jadi nafsu yang buruk. Yang kedua, an-nafsul khairiyah, nafsu yang baik. Wahya al-mutmainnatu ta'muru bil khairi, nafsu yang selalu mulazamah, istiqomah, membawa pada kebaikan, tidak pernah kembali kepada keburukan. Jadi mulazamah, al-luzum, nafsu yang sudah sabat, nafsu yang sudah menetapkan dirinya pada ketaatan, itu mutmainnah. Nah, kemudian an-nafsul lawamah bainas sarirati wal khairiyah. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih di antara amaroh sama mutmainnah. Bainas sarirati wal khairiyati. Nafsu yang memerlukan bimbingan, nafsu yang masih memerlukan tobat dan ampunan. Ini nafsul lawamah. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia keterangan berikutnya. Bayanun nafsil amaroti, apa itu nafsul amaroh menurut indal ulama'i, menurut ulama para ahli tasawuf mutasawwifah, apa sih yang disebut dengan nafsul amaroh? Yang pertama, Pak, wa fil marhalatil budaiyati, di tingkatan paling dasar, Pak, tuharidun nafsu ala irtikabil ma'asi. Wa hadha ya an-nafsul budaiyatu sufla. Nafsu itu paling dasar, Pak, paling rendah, ad-dani'ah, yang paling hina. Itu adalah nafsu yang menguasai badannya, yang membawa badannya, dohirnya untuk melakukan kemaksiatan. Jiwa yang ada dalam badan jasad ini, yang dengan jiwa itu selalu membawa dohirnya ini untuk bermaksiat di hadapan Allah, Pak. Itu amaroh namanya, Pak. Bawaannya itu maksiat, Pak. Mamuan, nesuan, ke masjid nggak bisa, nggak mampu. Itu al-marhalah al-budaiyah. Jadi nafsu itu di awal paling rendah itu tuharidu, at-tahrid. Jadi selalu membawa pemiliknya itu untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini nafsu yang paling hina, Pak, paling rendah.
Dan dia diikuti oleh al-ghara'iz al-asasiyah. Maksudnya bagaimana? Setiap orang sebetulnya berpotensi menjadi orang buruk, Pak. Semua orang, Pak. Setiap manusia tanpa ada agama ini maka berpotensi menjadi orang yang tersesat. Tanpa dengan memegang agama ad-din, maka orang pasti akan menjadi dolun mundulun. Jadi orang yang sesat dan tersesat dan menyesatkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan selain dia tersesat bisa membawa pengaruh kesesatannya kepada orang lain, Pak. Kalau seandainya orang itu tidak berpegang pada agama. Nah, hal ini disebutkan dalam surah Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 53 tentang kisah Nabi Yusuf dengan pembesar imro'atu Mesir itu, Pak. Maka Allah berfirman, inna nafsa la ammaratum bisu'i, sesungguhnya nafsu itu ianya akan membawa, ya juru, dia akan mengantarkan pemiliknya kepada perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa-apa atau ianya yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, karena sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Jadi hakikatnya semua nafsu jiwa itu berpotensi mengarah kepada keburukan, kecuali nafsu jiwa orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa rahmatnya? Diberikan taufik, diberikan ilham, sehingga dia keluar dari keburukan, meninggalkan kemaksiatan, menuju kebaikan, menuju ketaatan. Itulah rahmatnya Allah, Pak. Ilham marrohima rabbi. Nah, untuk mendatangkan rahmat itu tidak bimsalabim, Pak. Tentunya ada yahtaju ilal mujahadati, maka disitulah kedudukan mujahadah. Hidayah itu harus diupayakan, petunjuk itu harus diusahakan. Duduk ngaji begini, ini mujahadah. Sholat berjamaah, mujahadah. Zikir setelah sholat, mujahadah. Di rumah masih nyempatkan baca Quran, itu mujahadah. Memberikan nasihat ke keluarga, itu mujahadah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan diri kita dari tingkatan amaroh tadi, Pak. Supaya jiwa ini menjadi jiwa yang baik, jiwa yang akan membawa kita kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena hakikatnya jiwa ini buruk, Pak, membawa kepada keburukan. Li'anna dzalika yu'akkidul islamu ala ahammiyati muharabatin nafsi at-takhridiyah. At-takhridiyah itu nafsu yang mendominasi, Pak, pada keburukan. Nafsu yang membawa seseorang sangat menyukai dunia. Nafsu yang sangat membawa pemiliknya untuk meninggalkan kehidupan akhiratnya. Memilih kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhiratnya. Itu tingkatannya termasuk dikatakan an-nafsu takhridiyah, nafsu yang mendominasi pemiliknya, mengekang badannya, mengekang tangannya, ucapannya, pendengarannya untuk melakukan kemaksiatan, Pak. Ini paling hina namanya, Pak. Maka suluk itu di situ. Maka para ulama di tingkatan yang paling rendah ini, Pak, nafsul amaroh ini ada dua kelompok. Watang kosimu, dan terbagi hadil marhalatu. Tingkatan pertama ini terbagi menjadi dua, umuman secara umum, Pak. Yang pertama an-nafsul hayawaniyah. Yang kedua an-nafsus syaitoniyah. Apa nafsu hayawaniyah? Fan nafsul hayawaniyatu, nafsu hayawaniyah itu adalah berbentuk satu sifat yang melekat pada tubuh manusia, yang membawa alati ta'malu ala tahqiqir rogobatil madiyati wal khisiyati wal maladatil hayawaniyah, yang mengarahkan kita kepada kesenangan-kesenangan yang sifatnya seperti yang dilakukan oleh binatang, Pak. Makan tanpa henti. Kan ada hewan yang kalau makan nggak berhenti, Pak. Udah makan masih gayemi lagi, krekuk begitu, nggak pernah berhenti. Ada hewan itu kalau udah tidur, no, ya. Orang udah mau selesai juga nggak apa-apa loh. Ini berarti lanjut sampai isya. Habis isya nanti lanjut. Jangan loh, Pak. Saya mau pindah masjid ya masalahnya.
Jadi yang pertama adalah sifat an-nafsul hayawaniyah, yang kedua al-nafsul syaitoniyah. Nah, apa sifat syaitoniyah itu? Aman nafsu syaitoniyah itu hiya adna minan nafsil hayawaniyah. Adapun tingkatan nafsu hayawani sama syaitoni itu lebih tinggi hayawani, Pak. Jadi syaitoni itu lebih rendah lagi, lebih hina. Kenapa? Kau sudah syaitoninya yang berkuasa, rusak tatanan, Pak, rusak aturan. Tidak mengenal halal haram. Kenapa? Syaitoni itu walati tas'alistibdali hubbillahi bihubbin nafsi. Sifat syaitoniyah itulah yang akan membawa kita supaya kita lebih condong al-mail, lebih menyukai keinginan nafsu, syahwat, dibanding apa? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah itu adalah satu keadaan al-quwah ad-dakhiliyah, kekuatan yang ada pada batin kita yang membawa kita untuk meninggalkan kecintaan kita kepada Allah, Pak. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad Abil Mu'ti Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari itu menukil satu riwayat, saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yangsawna khamsan. Akan datang di akhir zaman umatku ini akan tertimpa 5 perkara. Yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5 perkara, wa yangsawna khamsan, dan meninggalkan 5 perkara, melalaikan dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, wa yuhibbunal mala wa yangsawnal hisab. Mereka mencintai harta dan lupa bahwa harta itu ada hisab. Yang kedua, yuhibbunad dunya wa yangsawnal akhirata. Mereka cinta pada dunia dan lupa ada akhirat. Yang ketiga, yuhibbunad dusur wa yangsawnal kubur. Mereka cinta kepada rumah-rumah tempat tinggal mereka dan mereka lupa akan adanya kubur, Pak. Wa yuhibbunal iyal, dan mereka cinta kepada keluarga mereka, cinta kepada istri-istri mereka, dan mereka lupa surga itu ada bidadarinya, Pak. Ini sudah disabdakan oleh Nabi. Ini an-nubuwah. Kenapa? Karena nafsu yang seperti itu, Pak, itu dominasinya nafsu syaitoniyah. Jadi yang memalingkan dari kebaikan keburukan, mencintai kebaikan ke arah mencintai keburukan, ini nafsu syaitoniyah. Kan itu sifatnya setan, Pak. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, mengumpulkan dunia, makan berlebihan, tidur berlebihan, ini hayawaniyahnya, Pak. Ini karakteristik masing-masingnya begitu. Makanya 2 nafsu ini yang mendominasi dalam amaroh ini yang kita perangi, Pak. Memerangi sifat-sifat syaitoniyah dan memerangi sifat-sifat hayawaniyah. Ini maka ulama ahlu suluk itu bertungkol lumus, mengajarkan wirid, mengajarkan kholwat, mengajarkan untuk berbuat baik, ikhtilat bainan nas, duduk berkumpul dengan orang-orang soleh, mujalasatul ulama wasulaha, berkumpul sama ahli ilmu, karena ini untuk mengikis pengaruh dominasi sifat-sifat syaitoniyah dan mengikis pengaruh daripada sifat-sifat hayawaniyah. Ini ngaji tasawuf itu untuk itu sebetulnya, Pak, supaya kita keluar dari satu titik, yaitu tingkatan nafsul amaroh, yang nafsu amaroh dipengaruhi oleh dominasi 2 sifat nafsu, nafsu syaitoniyah dan nafsu hayawaniyah, dan mereka masing-masing ada karakteristiknya, Pak. Maka kemudian ya'murul Qur'anul mu'minina, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk apa? Binahyin nafsi, untuk supaya kita mampu menghalangi nafsu kita anis sahawati, supaya tidak berlebih-lebihan di dalam hal-hal yang menyenangkan, Pak. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang takut akan keagungan Rabbnya dan menahan jiwanya dari kesenangan-kesenangan nafsunya, syahwat,
Dan syahwat itu banyak. Syahwatul akli, kesenangan makan minum. Syahwatul jima, kesenangan dalam hubungan suami istri. Banyak syahwat ini, Pak. Bahkan syahwatul rukub, syahwat dalam ketika menikmati kendaraan. Ini semuanya syahwat, Pak, kesenangan. Kalau tidak kita hati-hati bisa menjatuhkan kita meninggalkan kesenangan akhirat kita. Maka setiap syahwat-syahwat ini, bagaimana kita bawa setiap syahwat yang kita tunaikan itu mendapatkan pahala, Pak. Rasulullah SAW, hadis ini Bukhari Muslim, kami ambil ringkasannya, Pak. Nabi itu pernah berdiri, Pak, di hadapan para sahabat. Nabi nanya, hal ra'aitum, apa pendapat kalian? Jikalau salah satu di antara kalian kemudian meletakkan benihnya, menyalurkan syahwatnya di perempuan yang tidak dihalalkan oleh Allah untuknya, maka waqalu, mereka menjawab, haram ya Rasulullah. Ya akan dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Dia berdosa ya Rasulullah. Demikian juga sebaliknya. Idza kana rajulu, di mana seorang laki-laki meletakkan kesenangannya, syahwatnya di rahim perempuan yang halal baginya, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Kita ini kan dituntut untuk itu, Pak. Kita tidak dilarang untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tapi bagaimana setiap kesenangan itu kita juga harus memastikan kesenangan yang kita raih adalah kesenangan yang membawa datangnya pahala. Sama-sama hubungan suami istri, sama-sama hubungan laki-laki perempuan. Yang satu sama-sama jima, kalau dilakukan suami istri, pahalanya turun, Masya Allah, Pak. Dalam kitab Uqudul Lujin fi Bayani Huquqiz Zaujin Abil Mu'ti Muhammad Nawawi, Fadilatul jima, hubungan suami istri, Masya Allah pahalanya. Tapi kalau laki-laki perempuan, al-ajnabi wal ajnabiyah, bukan mahram, artinya bukan suami istri, melakukan al-jima, maka kalau muhson dirajam sampai wafat, sampai mati, Pak. Kalau ghairul muhson, ini artinya apa? Sama-sama mencari kesenangan. Kita hanya dituntut oleh syariat, carilah kesenangan yang muwafaqah lis syariah. Bagaimana setiap kesenangan itu mampu kita selaraskan dengan tuntunannya Rasulullah, keinginan Allah. Kan itu, Pak. Sama-sama meletakkan kesenangan. Sama-sama minum, Pak. Sama-sama menyegarkan. Bagi setiap masing individu. Minum teh halal, tapi kalau minum surbul khamri ya haram. Kita tinggal dihadapkan dua pilihan, mau milih yang halal atau milih yang haram. Minum teh yang menyehatkan atau minum khamr yang merusakkan badan kita. Ini pilihan, Pak. Dan saya sudah diingetin untuk selesai. Udah bunyi, tapi ini pengantar dulu, Pak. Nanti insya Allah kita akan bahas secara terperinci lagi, lebih detail, supaya kita lebih jelas seperti apa sih gambaran ngaji nafsu menurut ulama ahli tasawuf. Demikian hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.